Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang berbahagia ini, mari bersama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita sekalian dengan sepenuh hati, serta meninggalkan apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muflihun, golongan orang-orang yang beruntung, yang sanggup menjadikan kehidupan kita yang sesaat ini menjadikan kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat dengan jalan meniti kebenaran agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ad-dinul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan yang kita jalani ini adalah rangkaian kehidupan yang kita tujukan sebagai bentuk pembuktian takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai saja setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi ini senantiasa mengingat firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Lalu mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami ya Rabb. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kelak kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah sejenak kita menengok bagaimana kisah nabi-nabi terdahulu telah mencontohkan kepada kita sekalian bagaimana ujian-ujian yang Allah telah berikan kepada para nabi dan rasul jauh lebih berat daripada ujian yang Allah berikan kepada kita sekalian hari ini. Saking cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, pembuktian kecintaan itu, pembuktian ketaatan itu, pembuktian ketakwaan itu sungguh telah mempertaruhkan segalanya. Ada yang mempertaruhkan buah hatinya. Mari kita lihat sejenak bagaimana cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ismail. Setelah sekian lama menunggu, tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa menunggu itu ketaatan, ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah bagus. Ketika datang di tengah-tengah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam sang buah hati yang sangat dicintainya, Allah kemudian hendak menguji apakah cintanya Ibrahim alaihissalam, apakah takwanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah ini tetap meningkat atau bahkan menurun dengan cara diberikan perintah untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Yang menarik adalah Ibrahim alaihissalam berhasil mengalahkan kecintaannya terhadap apapun di muka bumi ini terhadap cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kisah akhir daripada perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail ini? Tentu keduanya Allah angkat derajatnya, Allah selamatkan keduanya, bahkan ditempatkan menjadi abul anbiya, menjadi bapak para nabi yang kemudian kesungguhan ketaatan itu
Ibrahim terima dengan diberikan banyak pujian-pujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Nabi Ayub alaihi salam ketika diuji dengan penyakit yang sedemikian rupa, sampai-sampai anak dan istrinya meninggalkannya, Nabi Ayub alaihi salam tetap memilih kecintaannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dengan konsekuensi ditinggalkan oleh anak dan istrinya. Lalu apa yang terjadi di akhir kisah Nabi Ayub alaihi salam ini? Nabi Ayub alaihi salam digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang menang, yang pada akhirnya Allah angkat derajat Nabi Ayub alaihi salam ini. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Apa yang sudah kita buktikan? Yang sudah kita buktikan atas cinta kita, atas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah menjalin ikatan perjanjian antara kita dan Rabb kita. Tatkala kita diuji dengan kesibukan saja, seraya kita mengatakan, ini sedang asik-asiknya, ini sedang puncak-puncak kejayaan saya, ini sedang repot-repotnya, lalu dengan mudahnya meninggalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi yang lainnya. Maka kehidupan kita ini semata-mata hanya untuk menyuguhkan, membuktikan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan takwa yang kita ambil ini tentu sangatlah berliku, penuh dengan ujian. Ada yang dinamakan dengan ujian keikhlasan. Kita sudah melaksanakan ketakwaan itu, tetapi masih terselip riak-riak kecil dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita. Masih terselip sum'ah kecil dalam ibadah kita. Masih terselip kesombongan atas ibadah yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tuntas urusan keikhlasan tentang ibadah, kita diuji tentang urusan kesungguhan tentang ibadah yang kita lakukan ini. Hari ini kita semangat menunaikan ibadah, lalu besok mungkin tidak sesemangat hari ini. Atau mungkin kalau kita sudah ikhlas, kalau kita sungguh-sungguh, maka ujian yang berikutnya Allah berikan adalah ujian keistiqomahan. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, sesungguhnya membuktikan cinta kita, takwa kita kepada Allah ini bukanlah hal yang mudah. Namun sesulit apapun halangan yang merintangi kita, mari kita yakini bahwa Rabb Allah adalah pemilik segala sesuatu di muka bumi ini, di alam semesta ini. Tidak ada satupun urusan yang tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saja semangat membuktikan bahwa kita memiliki loyalitas, kita memiliki integritas kepada bos kita, kepada apa kita, kepada instansi kita, sampai kemudian kita meninggalkan anak istri dalam kurun waktu sekian lama, kenapa kita tidak sanggup membuktikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan yang menyangkut urusan dunia dan akhirat kita? Karena memang imbalan dari ketakwaan itu sifatnya adalah abstrak, tidak konkret. Maka disitulah kemudian dibutuhkan keyakinan dan keimanan untuk memperjuangkan pembuktian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, andai saja balasan-balasan yang Allah berikan untuk orang-orang yang bertakwa ini zahir, nyata, konkret di muka bumi ini, yakin 1000%, semua perintah itu pasti akan dikerjakan oleh umat Islam. Biasanya kalau kita di awal-awal tahun baru itu diskon-diskon bermunculan di pusat-pusat perbelanjaan. Kita pun kemudian kadang-kadang mengajak anak handai tolan kita mengunjungi mal-mal itu karena diskonnya gede.
Andai saja perasaan dan keyakinan itu juga ada untuk urusan-urusan ibadah, maka saya yakin kita akan lebih bersemangat, karena imbalan yang Allah berikan itu jauh lebih besar dari apa yang sudah diberikan oleh manusia pada umumnya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, setidak-tidaknya ada beberapa hal yang bisa kita raih ketika kita sanggup mewujudkan, membuktikan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang yang senantiasa memiliki semangat taat atas perintah dan menjauhi larangan Allah itu, kehidupannya akan diliputi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 156, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu, maka aku akan tetapkan rahmatku itu untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kemudian menjalani kehidupan ini dengan tanpa beban yang berat, sebagaimana beratnya beban yang dipikul oleh orang-orang kafir yang tidak tahu hendak kemana harus menyelesaikan urusan dunianya, yang tidak tahu harus kemana harus mengadu ketika dia memiliki permasalahan yang pelik dalam kehidupan ini. Maka orang-orang yang bertakwa, sungguh Allah adalah sandaran terbaik untuk urusan dunia-dunia yang tidak sanggup kita selesaikan dengan akal pikiran kita semata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin hari ini kita khilaf karena sering membatasi kekuasaan Allah itu dengan terbatasnya akal pikiran dan pemikiran kita, yang ujung-ujungnya kemudian suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ujung-ujungnya menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berputus asa. Marilah urusan apapun di muka bumi ini yang jikalau akal pikiran kita tidak sanggup menyelesaikan, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Maha Kuasa yang pasti akan menyelesaikan semua masalah kita atas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal-hal yang bisa kita raih tatkala kita menjadikan kehidupan ini sebagai pembuktian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mendapatkan keberkahan hidup yang tidak akan didapatkan oleh orang-orang kafir pada umumnya. Kalau kita berbicara tentang keberkahan hidup, maka seringkali kemudian yang muncul dalam akal pikiran kita ini adalah materi, adalah harta, adalah uang semata. Sementara anak-anak kita, keluarga kita itu tidak kita anggap sebagai rezeki kita. Sementara kesehatan kita yang hari ini melekat pada diri kita, itu juga belum kita anggap sebagai rezeki yang melekat pada diri kita. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi pribadi-pribadi yang taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya tidak akan pernah merasa gelisah, tidak akan pernah merasa khawatir, tidak akan pernah merasa kekurangan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menghujamkan keyakinan yang kuat bahwa untuk urusan dunia pasti ia akan dapatkan ketika seorang hamba memperbaiki urusan akhiratnya. Sementara sebaliknya, ketika kita kalah dalam kehidupan ini, memilih jalan yang mudah, memilih jalan yang instan, kemudian melakukan kemungkaran-kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakinlah bahwa yang akan kita terima adalah kesulitan-kesulitan hidup kita, yang tentu akibat yang buruk itu akan lebih kita rasakan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sejenak kita melihat Quran surat Toha ayat 124. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma.
Dalam Quran surat Toha 124 ini, Allah memberikan teguran yang sangat keras bagi barang siapapun makhluk yang di muka bumi ini melupakan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, gemar melakukan kemungkaran-kemungkaran, cenderung melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dan merasa bangga ketika dirinya menjadi orang-orang yang melanggar aturan agama. Apa teguran itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Dan barang siapa yang melupakan peringatanku, kata Allah, sungguh aku akan berikan kehidupan di muka bumi ini menjadi kehidupan yang sempit. Dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dinamakan kehidupan yang sempit itu yang bagaimana, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya bahwa yang dinamakan kehidupan sempit itu adalah kehidupan yang senantiasa dijauhkan dari rasa bahagia dan diselimuti dengan kegelisahan dan kegalauan. Maka ukurannya bukan lagi materi, ukurannya bukan lagi jabatan, ukurannya bukan lagi kedudukan, tetapi ukurannya adalah hati. Ketika seseorang memiliki hati yang mutmain lantaran ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun hari ini yang sedang ia rasakan dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, jabatan dan sebagainya, ia akan merasa tetap tenang sebab ia tetap berada dalam lingkaran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun harta yang ia hari ini kumpulkan, yang dikira harta itu mengabadikan dirinya, yang Allah sudah sindir dalam surat Al-Humazah, seberapa tinggi pun kedudukannya di muka bumi ini, derajatnya di mata manusia, sungguh dirinya akan senantiasa dipenuhi dengan kegelisahan, dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan ketidaktenangan dalam kehidupannya. Itu baru di dunia, bagaimana kemudian di akhirat? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan Allah akan bangkitkan dirinya dari kubur nanti dalam keadaan buta. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekelumit khutbah singkat ini mudah-mudahan mengingatkan kita bahwa kehidupan yang kita jalani ini sungguh dan sesungguhnya adalah pembuktian atas persaksian kita atas perjanjian yang telah kita jalin bersama Allah tatkala kita masih di dalam alam rahim itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini sesungguhnya saya dan panjenengan semua sedang berada pada kondisi perlombaan untuk mempersembahkan amalan terbaik apa yang bisa kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berumah tangga, maka kita ini adalah tim yang di situ ada ayah, ada ibu dan anak. Kalau ayah dan ibunya sudah solih dan solihah, itu pun belum cukup sebelum kita betul-betul memastikan anak kita pun juga solih dan solihah. Maka perlombaan ini harus kompak. Ayahnya solih, ibunya solihah, maka mari kita pastikan anak-anak kita adalah solih dan solihah. Berapa banyak yang hari ini kemudian ayah ibunya rajin ke masjid, anaknya tidak rajin ke masjid dan sebaliknya. Maka ini adalah PR besar kita. Mari kita pastikan keluarga kita, anak-anak kita betul-betul seirama dengan kita. Mending kita bertengkar di dunia habis-habisan, mending kita tidak enak-enakan di dunia daripada nanti kita bertengkar di akhirat dan tidak enak-enakan di akhirat. Mudah-mudahan sekelumit khutbah yang singkat ini
betul-betul memberikan pencerahan dan pengingatan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya kehidupan yang kita jalani ini adalah roda kehidupan di bawah naungan dan garis komando Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.